Shalom semuanya. Ayo teman-teman, yuk kita boleh buka kamera kita ya, biar kita saling melihat satu sama yang lain. Kan udah lama nih nggak melihat mukanya. Sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari saya mengajak rekomer semua untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk pada malam hari ini. Kami masih dalam keadaan sehat Tuhan, dalam keadaan kuat, semua itu hanya karena berkat karunia-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Sementara kami mau beribadah Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, walaupun hanya dengan ibadah online ini, tapi kami percaya berkat-Mu tidak kekurangan atas setiap kami ya Bapak. Kami pertaruhkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang berperkara, setiap media yang kami pakai, biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Nah, pada akhirnya setiap kami, para e-commerce yang mengikuti ibadah ini, boleh terberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu para e-commerce. Kita memuji nama Tuhan. Musik.
diberi kuasa dari Raja Mulia. Katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kembali katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. besar Kau Tuhan, besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Baik, saatnya kita menaikkan setiap pokok doa kita. Bagi teman-teman e-commerce, apakah ada yang mau didoakan? Baik, kalau tidak ada yang saya bacakan saja ya pokok doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dengan kasus pandemi COVID-19 ini yang belum juga berakhir. Biarlah cepat berakhir, biar kita boleh hidup seperti biasa lagi ya. Kita berdoa kedua untuk kesadaran masyarakat dan kesadaran kita juga di e-commerce untuk kita patuh terhadap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian kita berdoa untuk kebijakan pemerintah kita, dari presiden hingga jajarannya, hingga semua pemerintah daerah
Kita berdoa juga untuk penyebaran vaksin dan penggunanya biarlah dapat tersalurkan dengan baik dan dengan efektif. Biarlah semuanya rakyat Indonesia boleh tervaksin nanti ya. Kemudian kita berdoa untuk tim medis, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan kesehatan. Kita berdoa juga untuk kondisi keamanan bangsa, doakan juga untuk Badan Intelijen Nasional, aparat keamanan TNI dan Polri, biarlah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar dan adil. Kemudian yang terakhir kita berdoa untuk e-commerce, kita berdoa untuk pekerjaan setiap kita berdoa untuk studi setiap kita, para e-commerce, kebutuhan kita dan pergumulan kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk kita bersatu dalam doa. Kita buka mic kita ya, biar kita semua berdoa. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, yang tidak pernah habis. Kami berdoa Bapa pada malam hari ini untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, dan bangsa negara yang lain di dilanda pandemi. Berdoa ya Bapa, biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kami minta setiap kami Bapa terus menyerut kami secara pemerintah boleh terbebas dari supaya kebijaksanaan dan COVID-19 ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk dalam segala keputusan kesadaran mereka masyarakat, itu Tuhan, kesadaran atas setiap tuntunan kami dan pada arahan dan e-commerce ya atas Bapa. tuntunan dan hukum Biarlah daripada setiap Engkau kami seluruh Tuhan. benar-benar Terima bertanggung kasih ya jawab Bapak, terima dan kasih ya sungguh-sungguh Tuhan. Dan patuh berkat juga dalam Tuhan Yesus menyerahkan mengikuti untuk setiap kesadaran protokol kesehatan yang ya ada Tuhan ya ya Tuhan. Bapak. Mari Biarlah Tuhan di Tuhan dalam melalui setiap kami kehidupan kami pertaruhkan tentang kasih Tuhan boleh Tuhan. banyak yang melihat setiap kami, Hikmat Mas menyertai biarlah mereka juga sehingga mereka kami boleh menjadi contoh di terlibat dalam lingkungan kami ya mendidik Bapa. Kami juga berdoa Tuhan dan untuk bangsa ini dalam hal ini kebijakan pemerintah kami, kebijakan kebijakan presiden, berdoa di dalam nama Tuhan jajarannya Yesus Tuhan, biarlah apapun kebijakan yang mereka ambil Tuhan untuk penanganan penanganan COVID-19 ini, biarlah itu semua yang terbaik ya Bapak, yang boleh mereka kerjakan ya pada akhirnya bangsa kami boleh benar-benar terbebas dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran vaksin dan penggunanya biarlah dapat dengan efektif ya Tuhan, boleh menjangkau setiap lapisan masyarakat yang ada. Dan pada akhirnya setiap masyarakat Indonesia ini boleh tervaksin ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim nakes dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka ya Bapak. Kami menyerahkan setiap mereka Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya setiap mereka melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan baik ya Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus. untuk merawat setiap para pasien yang ada ya Tuhan. Untuk setiap mereka, untuk keluarga mereka, biarlah Tuhan yang menolong dan melepaskan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa untuk kami berdoa untuk TNI Polri ya Tuhan, yang bekerja siang malam untuk jaga bangsa kami, untuk melindungi bangsa kami, biar bangsa kami tetap aman ya Tuhan, tetap ada dalam lindungan dan pantauan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk e-commerce yang ada Tuhan. Kami berdoa setiap kami ya Bapa, pekerjaan kami, studi kami Tuhan, ekonomi kami, biarlah tangan Tuhan yang menolong setiap kami. Kami terlebih percaya Tuhan pasti menolong setiap kami Tuhan. Keluar masuk kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing langkah-langkah kami kemanapun kami pergi untuk bekerja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap kami, setiap e-commerce yang ada. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap mereka Tuhan, tapi Engkau terlebih tahu Tuhan. Biarlah setiap mereka
boleh menemukan jalan keluar yang daripada-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tetap adil dan jujur di dalam menjalankan Haleluya, Tuhan. tanggung jawab ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Kudus. Terima kasih. Inilah mereka dari terima kasih Tuhan. Ini doa dan seruan kami, ini harapan kami, ini pergumulan kami. Kami serahkan semua untuk kebutuhan-kebutuhan para dokter. Sebab Tuhan yang telah berkati, yang bercukupan Haleluya, untuk yang sedia. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami hanya datang berseru dan meminta, karena Engkau lah harapan kami, lalu Engkau lah perisai kami, dan Engkau lah penolong kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini seruan kami, ini harapan kami pertaruhkan dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan pergumulan ini. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah, bahkan Bapa kami yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Bahkan kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu, rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan.
bumi pasti telah merancangkan hidupku di atas dasar kasih-Mu. Kau yang telah datang ke dunia. Kau yang telah datang ke dunia selamatkanku ke surga. Pasti sanggup memelihara hidupku sampai memutih rambutku. Bagiku Bagiku Kaulah yang berkuasa mengatur segalanya, padamu ku berserah. Bagiku darimu segala yang baik dan indah, Kau yang ku percaya. bagiku. Bagiku, Allah yang berkuasa, mengatur segalanya, padamu ku berserah. Bagiku, darimu segala yang baik dan indah, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya. Haleluya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Mari saya undang hamba-Nya. Apakah kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini? Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tak terhingga atas setiap kami ya Bapa. Pujian penyembahan Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu. Sungguh Tuhan segala sesuatunya Tuhan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biarlah kami membuka hati kami dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi benih Tuhan di dalam hidup kami dan membuahkan hasil mempermuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini kami dan segala kuasa daripada si jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap jaringan dari setiap para e-commerce yang malam hari ini bergabung Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga setiap firman-Mu Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, Shalom e-commerce. Ya, senang berjumpa nih kembali dengan anak-anak muda yang salah satu rencananya di weekend ini non-absen di ibadah Daikom. Wow, kasih aplaus dong buat kita semua. Yeay. Ya, terima kasih untuk pujian penyembahan yang sangat memberkati dan saya berharap juga Daikomers dimanapun berada tidak terhalang ya untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Ya, baiklah, tema malam hari ini sangat familiar nih dengan para pecinta games sepertinya ya. Tap to start. Ya, artinya ketuk atau tekan untuk memulai. Ya, memulai apa Kak? Nah, sekarang coba deh di kolom chat semuanya tulis tap to start. Ayo, di kolom chat semuanya tulis tap to start. Bisa kan buka chatnya? Ya, tulis tap to start. Ayo. Iya, Icel sudah, Aci udah. Ayo, semuanya tulis tap to start. Iya, biar semangat kalian. Apa sih mau tahu tap to start itu apa sih? Gitu. Apa yang kita perlu tap to start, Kak? Oke, terus ya. Iya, tap to start. Iya, semua sudah tulis ya. Oke.
Baiklah. Siapa yang belum? Semua sudah? Oke. Oke. Ya, sekarang kita mulai aja ya. Apa sih yang di tap to start? Oke. Oke, semuanya kelihatan ya? Oke, ya. Tap to start. Nah, kita mulai dengan apa sih yang mau dibicarakan malam hari ini, ya? Nah, setiap orang atau manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya, ya. Kalau dalam sebuah misi namanya mission accomplished, gitu ya, Icel ya? Iya. Namanya kita kalau udah selesai mission accomplished. Nah, gitu. Apa sih tujuan dalam hidup gitu ya? Banyak hal, bahkan kadang-kadang kita punya goal ke depan itu seperti apa nih, banyak yang kita mau siapkan. Kita seperti besok saya mau makan apa ya, besok saya mau bangun jam berapa ya, itu mungkin hal yang simple ya. Atau saya mau mulai hidup sehat nih, saya mau turunin berat badan, atau saya mau naikin berat badan nih, nah gitu. Atau saya mau lulus ujian, saya mau dapat pekerjaan yang baik. Kita mungkin punya juga tujuan hidup yang besar, seperti saya mau memulai bisnis yang sukses gitu ya, saya mau di sini banyak kategori Daikom. Wah, saya bagaimana membuat rancangan program-program yang baik buat Daikom ke depannya gitu untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang semakin banyak. Nah, atau mau memulai cicil rumah sendiri ya, yang udah mau mulai memikirkan hari-hari depan nih ya. Nah, atau bagaimana saya membahagiakan orang tua. Oh, mungkin suatu saat saya mau ajak traveling, atau paling enggak saya mau ajak deh ke Israel. Nah, itu mimpi ya, mimpi kita yang besar. Atau saya akan menikah di umur sekian dengan pasangan dengan kriteria yang apa, kita udah ini. Jadi saya harus bagaimana, saya harus bikin, itu tujuan hidup saya. Nah, tetapi untuk mencapai tujuan kita secara efektif dan efisien, kita harus memiliki yang namanya rencana, ya, rencana. Nah, rencana ini adalah suatu realita ya, harus kita menjadi tujuan atau hidup goal kita itu harus dengan sebuah rencana. Nah, sekarang apa itu rencana? Coba kita lihat ya di KBBI online. Ya, apa aja sih? Banyak. Ada berupa nomina, cerita, rancangan, buram, naskah, laporan pemberitaan, acara, artikel, makalah, kertas kerja, dan sebagainya. Yang terakhir adalah maksud atau niat. Ini yang menjadi eye-catching saya. Oh, rencana itu salah satunya maksud atau niat, ya. Nah, saya bukannya sombong, bukan, tapi kalian pasti juga akan setuju dengan saya, akan lebih mudah mengerti kita artiin itu dalam bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa ya, Ricky? Oke. Rencana dalam bahasa Inggrisnya itu adalah plan, ya. Arti yang pertama di dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata bendanya, a detailed proposal for doing or achieving something. Artinya apa? Rincian usul untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Jadi rincian usul untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Yang kedua adalah an intention or decision about what one is going to do. Niat atau keputusan tentang apa yang akan dilakukan. Itu rencana atau plan. Di dalam kata kerjanya, decide on and arrange in advance. Memutuskan dan mengatur terlebih dahulu. Itu rencana. Dan yang kedua, design or make a plan of something to be made or built. Merancang atau membuat rencana sesuatu yang akan dibuat atau dibangun. Ya kan? Lebih mudah kan untuk kalian mengerti tentang arti dari rencana. Ada usul untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu, ada niat atau keputusan tentang apa yang akan dilakukan. Dan di dalam rencana itu, kita memutuskan dan mengatur terlebih dahulu, lalu atau merancang dan membuat rencana, sesuatu yang akan dibuat atau dibangun. Oke, untuk lebih mudahnya lagi ya, saya membuat arti dari rencana itu adalah sebuah metode atau cara yang mencantumkan tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Ya, ada 3 hal: tugas yang harus diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan,
untuk mencapai tujuan. Itu rencana, ya. Nah, baik. Adanya langkah-langkah atau step yang harus kita kerjakan supaya kita mencapai end goal, menjadikan bahwa rencana itu penting. Ya, sekarang kita bertanya gitu, emang mengapa membuat rencana itu penting? Nah, sebagai referensi Alkitab, saya akan ajak kita semua untuk membaca di Lukas 14 ayat 28 sampai dengan ke-32. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat ke-30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat ke-31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat ke-32, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saya tidak perlu jelaskan, kalian baca ini sepertinya kalian sudah mulai mengerti, ya kan? Jadi ada orang yang mau membangun menara, ya kan? Tapi dia tidak membuat anggaran biayanya dulu nih. Dia cuma bilang, kira-kira segini kayaknya nih biayanya, saya punya. Oke, kita bangun menara ya. Nah, begitu dia bangun, baru setengahnya ya, tiba-tiba nih orang lagi bilang, jangan sampai lah baru bangun setengah nih berhenti bangunnya nih, karena uangnya nggak cukup, biayanya nggak cukup nih. Nanti orang lain akan mengejek dia, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya kan? Karena dia tidak merencanakan dahulu anggaran biayanya, ya. Lalu yang kisah kedua ini ada raja kerajaan mau berperang. Raja yang bijaksana tentunya dia akan memikirkan dia punya pasukan berapa nih, ya kan? Nah, di sini pasukannya itu ada 10.000 orang, dia bilang. Nah, tapi dia mau melawan 20.000 orang. Kalau dia merasa 10.000 orang yang dia punya itu seperti seakan-akan 30.000 orang, tentunya 20.000 orang dia nggak akan kesulitan, ya kan? Tapi kalau 10.000 orang mau melawan 20.000 orang yang di sana, tapi kekuatan mereka tidak seimbang, ya biasanya raja itu akan saling, oke, saya memutuskan untuk mengirim utusannya ke kerajaan sebelah untuk berbincang-bincang nih, apa yang akan menjadi syarat-syarat untuk perdamaian, ya, untuk apa tuh, gencatan senjata misalnya ya, jangan sampai terjadi perang di antara kedua kerajaan ini gitu ya, karena yang kerajaan ini belum sanggup nih. Nah, itu raja yang bijak. Tapi kalau raja yang tidak bijak, nggak apa-apa, maju aja gitu ya. Bukan saja akhirnya dia mengorbankan 10.000 dari tentaranya, bahkan kerajaannya pun akan jatuh, diambil ya dengan kerajaan yang menang. Baiklah. Jadi setelah kita baca dari renungan hari ini tuh firman Tuhan hari ini, tentunya kita mau membuat kesimpulan ya, bahwa ternyata membuat rencana itu penting. Make dream come true. Nah, membuat rencana, karena dengan rencana itu kita akan menghasilkan 4T ya. Kita akan 4T dan akan menghasilkan 4P ya, yang akan kita ketahui malam hari ini. Apa sih? Ya. Yang pertama, dengan rencana kita teratur dan terorganisir. Teratur dan terorganisir. Yang kedua, kita tetap termotivasi. Dan yang ketiga, kita tidak menunda-nunda dengan adanya rencana ya. Dan yang keempat, kita tetap pada jalur yang tepat. 4T ya. Lalu, teratur dan terorganisir. Apa sih Kak? Kita nggak seradak suduk. Kadang kita coba deh, kalian pikir kalau nggak ada rencana nih, kita misalnya kita mau traveling yuk, kita jalan-jalan yuk ke Bandung. Kita nggak bikin, udah nanti gampang gitu, kita pergi aja. Nanti totonya pas kita kumpulnya di mana? Udah gampang, nanti kumpulnya tuh ya di situlah, di mana kayak di gereja boleh, atau di tempat aci boleh, atau ya di mana aja. Loh, kok nggak ada tempatnya, nggak diatur dengan baik, jam berapa? Ya jam berapa aja kalian bisa. Loh, bagaimana? Kita mau berangkatnya sampai di sana jam berapa? Naik apa? Nah, sampai di sana kita ngapain aja? Nah, jadi ada hal-hal yang tidak yang tadinya harus prioritas kita atur, tetapi akhirnya kita
nggak mengatur itu dengan baik, coba bayangin aja, ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 10, ada yang datang jam 12. Tempatnya juga ngaco-ngaco, nanti ada yang tunggunya di gereja, ada yang tunggunya di tempat KACI, ada yang tunggunya mungkin di hari-hari. Nah, beda-beda semua, karena tidak teratur dan terorganisir. Jadi seradak-seruduk aja, udah nanti gampang lah, nggak muat, ya udah naik bus, ada yang naik bus, ada yang naik ini. Nah, itu tidak teratur dan terorganisir. Padahal dalam firman-Nya 1 Korintus 14:33 itu Tuhan mau banget kalau hidup kita itu teratur dan terorganisir. Karena Tuhan sendiri pun menciptakan dunia ini sangat teratur. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 dan hari ke-7 dia beristirahat dan menguduskan hari itu. Sangat terorganisir. Enggak manusia diciptakan hari pertama, bayangin aja gelap dan terang aja belum ada tuh ya gitu. Terus kemudian ciptakan manusia dulu baru hewan-hewan, belum ada tumbuhan juga, manusia makan apa ya kan, tapi sungguh sangat sempurna Tuhan menciptakan satu demi satu sehingga semuanya benar-benar indah adanya ya, karena teratur dan terorganisir. Kita tahu prioritas, kita tahu yang mana harus kita kerjakan dulu, yang mana yang kedua, yang mana yang ketiga, primer, sekunder, tersier, kita harus tahu yang mana. Jadi priority dengan teratur dan terorganisir, maka kita tahu prioritas kita. Tetap termotivasi, membantu kita untuk mencapai purpose kita. Purpose apa sih? Tujuan hidup kita. Kita termotivasi karena adanya rencana. Aduh, saya udah bikin rencana seperti ini, jadi kita udah tahu nih, kita semangat untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita nggak buat rencana, bayangin aja, ya udah ntar aja kali, nah kan gitu ya. Kita nggak punya motivasi, tujuannya nanti nggak apa-apa lah, digeser aja. Nggak mesti tahun ini kok, tahun depan aja. Nggak mesti tahun depan kok, 2 tahun lagi aja. Tidak, dengan adanya rencana, kita tetap termotivasi untuk mencapai purpose kita, yaitu tujuan kita. Tidak menunda-nunda, memastikan progres yang kita buat sesuai deadline. Tadi dikatakan rencana ada waktu yang ditentukan. Jadi kita tidak menunda-nunda, kita sudah bikin jadwal yang baik. Oh, jam sekian. Saya besok pagi harus bangun jam 7. Jadi hari ini saya harus menyusun tugas saya sekian supaya saya bisa tidur jam 9. Memastikan, lalu kita kalau punya rencana udah plan kita harus memastikan progresnya. Oh iya, saya nanti harus begini, ini udah harus selesai, ini udah harus selesai, ini harus selesai. Jadi jam 7 besok saya sudah ready banget untuk memulai hari gitu kan. Jadi dengan adanya rencana, kita tidak menunda-nunda sehingga ada progres yang akan kita lakukan sesuai dengan deadline kita. Dan yang keempat, tetap pada jalur yang tepat. Kita memetakan proses yang diperlukan. Proses ya. Jadi ada proses, ada jalur, berarti ada jalan, ada hal dipetakan. Dan itu adalah proses yang harus kita jalankan di dalam kita membuat kita dalam membuat rencana itu ya. Jadi ingat, ada 4T dan 4P, teratur, terorganisir, tetap termotivasi, tidak menunda, tetap pada jalur yang tepat, akan menghasilkan priority, purpose, progress, dan proses ya. Jadi proses sebuah rencana itu adalah proses sebuah rencana itu perencanaan. Nah, perencanaan itu gunanya apa? Supaya kita dapat mengungkapkan masalah. Kalau ada perencanaan, kita tahu masalah-masalah itu kita breakdown. Oh iya, ini ada masalahnya ini, berarti saya harus bagaimana gitu ya, untuk kita lebih bisa ada progresnya tadi kan, untuk kita mencapai tujuan end goal kita. Lalu apalagi dengan perencanaan kita mengurangi penyesalan. Kadang kita kalau kita nggak merencanakan, penyesalan itu adanya di akhir ya. Kadang-kadang kenapa kemarin nggak direncanakan dulu dengan benar ya gitu kan. Kadang-kadang ini kenapa bisa jadinya seperti ini ya. Oh iya, karena tidak direncanakan dengan baik dan benar. Lalu meningkatkan produktivitas hidup. Kalau kita nggak buat rencana, kita cuma leyeh-leyeh ya, kita cuma santai-santai. Tapi kalau kita punya rencana, kita buat perencanaan itu, kita jadi semangat gitu ya, kita produktif gitu dalam menjalankan hari-hari kita tentunya. Ya, ada quotes yang luar biasa. If the plan doesn't work, change the plan, not the goal. Ya, jadi ubah rencananya, bukannya goalnya gitulah. Jadi maka itu kita buat rencana A, rencana B, rencana C. Biasanya orang seperti itu ya. Plan A, plan B, plan C. Lalu kalau misal plan A kita jalanin dulu nih, nggak sesuai, kita bisa pindah ke plan B. Nah, seperti itu. Makanya yang penting kita tetap punya end goal-nya. Nah, jadi tunggu apa lagi nih kalau begitu banyak hal positif yang kita dapat dengan membuat rencana. So, let's start from now. Nah, sebagai closing kita malam hari ini ada quotes ya dari Antoine de Saint.
Exupery mengatakan, a goal without a plan is just a wish. A goal without a plan is just a wish. Ya, tujuan tanpa rencana hanyalah harapan. Jadi kalau kita udah punya goal, ya, kita harus membuat rencana. Sehingga itu tidak hanya menjadi harapan, angan-angan saja, oh saya mau pergi ke situ, tapi saya nggak punya rencana, nggak punya planning, harusnya kan direncanakan. Kayaknya ke sana bisa deh naik bus, kalau naik bus itu 2 jam, kalau naik mobil ya 1,5 jam, kalau jalan kaki 4 jam, terserah mau caranya bagaimana, kalian ke sana naik apa, tapi kalian akan mencapai tujuan kalau kalian punya rencana. Dan itu tidak hanya menjadi angan-angan saja. Lalu Kak, bagaimana nih orang yang mengatakan gitu kan, firman Tuhan yang mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, atau manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Ya, saya setuju dengan firman itu, dan tapi bukan berarti kita diam aja gitu kan. Kita bukan berarti ya udah biarin aja gitu kan, mengikuti flow gitu kan. Bukan, firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Kita tahu apa yang kita kan sudah belajar firman Tuhan, ya kan? Kalian udah ikut Daikom, kalian udah ikut belajar firman Tuhan, banyak hal sudah tahu gitu ya. Nah, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki ataupun tidak. Ya buatlah rencana sesuai dengan bimbingan yang dan terang firman Tuhan gitu loh. Kalau dikatakan firman Tuhan jangan mencuri ya, lalu kita berencana untuk membobol bank, kan nggak mungkin, ya kan? It's not a plan yang Tuhan mau, gitu kan? Terus kemudian apa? Tuhan bilang jangan merugikan orang lain, tapi kita mau buat bisnis, wow, ceritanya mau mengerti ekonomi banget nih. Bisnis dengan menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan cara menekan orang, pakai karyawan tapi bayarnya seadanya aja. Atau kita, wah benar-benar jangan, bahannya yang murah-murah aja, yang penting bisa kejual. Enggak begitu, itu kan nanti orang lain akan konsumsi dan akhirnya itu enggak menjadi berkat buat kalian. Nggak apa-apa, perasaannya aja dibanyakin, pengembangnya aja dibanyakin, jadi kuenya bagus bentuknya gitu kan. Tapi bukan itu yang dimaksud, tapi bagaimana kita mengelola semuanya itu dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, karena firman Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu ya, berarti ada dong orang-orang yang tidak punya perencanaan. Ada, dia mikir nih, ya kan? Karena dia tidak punya mimpi besar, tidak berani ambil resiko, tidak suka belajar hal baru, tidak mau menerima kritik dan saran, tidak disiplin dan suka mengeluh, tidak suka mengucap syukur. Inilah orang-orang yang tidak punya perencanaan, orang-orang yang tidak suka membuat rencana. Apakah ada di antara hal-hal ini adalah kita? Ya, sebaiknya tidak ada ya, gitu. Tapi ingatlah, sungguh sudah dari awalnya Tuhan menciptakan kita sungguh sangat baik adanya. Dia menciptakan kita punya rancangan yang sangat baik, punya rancangan yang sangat luar biasa di dalam firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke, kalau kita sekarang sudah tahu ya, bahwa membuat plan itu, membuat rencana itu sangat baik, kenapa kita nggak buat plan untuk menjadi orang yang lebih baik? Ya, rencana yang kita buat dan berkat Tuhan, dan tentunya berkat Tuhan ada di sana, tentunya akan membantu kita untuk mencapai end goal kita ya. Goal kita apa itu? Dan ketika itu semua sudah selesai, kita akan merasa bangga dan sangat puas. Dan sama-sama kita akan katakan, thanks God, mission accomplished. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, firman hari ini kiranya Daicomers semua bisa mudah untuk mengerti sama-sama. Jadi start ya, tap to start. Tap to start apa Kak? Tap to start to make a plan. Plan for your life, for your future ya. Jadi anak-anak muda yang luar biasa, yang punya rencana yang luar biasa untuk masa depan kalian. Nggak pernah salah kalau kalian, Kak, berarti saya mau punya cita-cita, saya mau ke luar negeri, saya suatu saat saya punya pekerjaan di Central Park, New York. Wow, itu lebay nggak Kak? Enggak, itu nggak lebay. Itu bukan hal yang itu kan harapan dan impian kalian, dan bagaimana langkah-langkah kalian untuk mencapai ke sana, itulah yang kita akan
maksudnya kalian semua pertimbangkan bagaimana dengan firman Tuhan mengatakan hal tersebut. Tidak dengan jalan yang salah tentunya ya. Kalau di kantor, oh ya saya mau dapetin itu, tapi kita dengan cara yang salah, bukan seperti itu. Itu bukan planningnya. Tapi planningnya bagaimana kalian bekerja work hard, nanti suatu saat tidak ada yang mustahil. Buat atasan kalian melihat hal itu dan kalian akan dikirim ke mana tempat kalian akan bekerja ya. Jadi mulailah membuat plan sedikit-sedikit aja, plan-plan kecil dulu supaya kalian bisa mencapai dengan plan kalian yang besar ya. Itu aja malam hari ini dan kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita satu di dalam doa ya. Bapak terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah mendengar sedikit banyak Tuhan mengenai firman Tuhan, di mana kami sebagai anak-anak muda terpacu kembali Tuhan untuk membuat planning di dalam hidup kami, perencanaan di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati setiap plan yang kami buat dan kami buat di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami rancangkan, apa yang kami rencanakan Tuhan, tidak akan berjalan tanpa berkat dan seizin-Mu ya Bapa. Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Oke, terima kasih Kak Lulu untuk firman yang sangat memberkati dan sangat menguatkan. Jadi untuk e-commerce semuanya, tunggu apa lagi? Tap to start. Oke. Kalau gitu kita akan masuk ke dalam pengumuman kita. Jangan lewatkan untuk ibadah Daikom kita minggu depan yang dengan tema God's Plan. Mungkin dengan tema ini kita bisa meraba-raba dulu apa ya nanti untuk yang akan dibahas. Jadi jangan lewatkan untuk ibadah Daikom minggu depan di hari Sabtu jam 7 malam melalui media Zoom juga. Dan juga untuk Daikomers semua, mungkin yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera pada gambar berikut. Oke, untuk selanjutnya jangan lewatkan juga untuk ibadah Raya Kemenangan besok hari Minggu jam 10 pagi. Jadi untuk semuanya Daikomers jangan lewatkan, besok ada juga ibadah raya yang pastinya akan menguatkan kita juga. Kalau gitu, terima kasih untuk semua Daikomers dan juga kalau Lulus yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita sudah berada di akhir dari ibadah Daikom kita. Mari saya serahkan untuk Kak Dina untuk memimpin kita di dalam doa. Ya. Terima kasih untuk para pelayan hari ini, kiranya kasih Tuhan, dan para Daikomers yang telah bergabung, terima kasih, kiranya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan dan juga doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa, atas perizinan-Mu sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama malam hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang sempurnakan ibadah kami, terkhususnya untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami lagi Tuhan. Di dalam segala rencana dan rancangan kami Tuhan, biarlah kami datang menyerahkan dan mempersembahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh menjalankan bukan sekedar angan-angan saja dalam diri kami Tuhan, tapi kami boleh menindaklanjuti akan setiap pergumulan dan juga rencana-rencana kami ya Bapa. Dan tak lupa Tuhan, di dalam segala hal yang kami rencanakan, kami tetap melibatkan Engkau menjadi satu penolongnya dalam segala rencana kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap para pelayan-Mu. Mari Tuhan Engkau terus memberkati, Engkau yang terus memperhitungkan segala sesuatu yang mereka telah berikan Bapa. Apapun yang mereka persembahkan Tuhan, biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum ya Bapa. Dan untuk teman-teman Daikom yang telah hadir bergabung bersama kami malam hari ini Tuhan, Engkau yang terus memberkati mereka dan Engkau yang terus melindungi menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Dalam segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang menjawab sesuai dengan hari waktumu dan segala sesuatu biarlah berjalan sesuai rencanamu ya Bapa. Dan untuk teman-teman Daikom yang tidak bisa bergabung malam hari ini Tuhan, apapun
kesibukan mereka Tuhan. Engkau yang terus menyertai mereka ya Bapa. Engkau yang terus mengingatkan mereka lagi Bapa, sehingga di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Para Daikomers, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Tuhan, berkat dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus senantiasa menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ia datang kali yang kedua untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Yang telah menerima berkat ini, mari bersama dengan saya katakan amin. Kau